Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari tentang teorema-teorema pada turunan. Nah, sekarang kita akan fokus ke fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, jadi fungsi trigonometri sin, cos, dan tan itu juga bisa diturunkan. Kita mulai dari sin. Oke. Jika kita misalkan fx sama dengan sin x, oke, maka turunan dari fx atau f aksen x itu sama dengan cos x. Oke. Dan begitupun sebaliknya, kalau fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah, atau f aksen x sama dengan min sin x. Oke. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, dan turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, saya akan memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Oke, misalkan kita ingin mencari, misalnya kita memiliki fungsi fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x. Oke. Ditanyakan berapa turunannya, fungsi turunannya. Nah, dengan menggunakan teorema yang ada di atas sebelumnya, maka f aksen x itu sama dengan, nah ingat, konstanta itu tidak perlu diturunkan, jadi langsung saja 3 dikali. Turunan dari sin x adalah cos x, sehingga 3 dikali cos x dikurang 2 dikali cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x, jadi 2 dikali min sin x. Oke, nah di sini negatif ketemu negatif, dia menjadi positif. Sehingga kita dapatkan 3 cos x ditambah 2 sin x. Oke, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya, sin sudah, cos sudah. Selanjutnya kita akan membahas yang tan dan kotangan. Jadi kalau fx sama dengan tan x, oke, maka turunannya adalah, atau f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Kalau fx sama dengan kotangan x, maka f aksen x itu sama dengan minus cosecant kuadrat x. Oke. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau tan x, fx sama dengan tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Dan kalau fx sama dengan kotangan x, maka turunannya adalah min cosecant kuadrat x. Nah, inilah teorema untuk fungsi trigonometri berikutnya. Tangen dan kotangan. Nah, mari kita ambil contoh.
Misalkan kita ingin menurunkan fungsi fx sama dengan tan x. 3 tan x ditambah 5 kotangan x. Maka kita bisa mendapatkan 3 dikali tan x turunannya adalah secant kuadrat x. 5 kotangan turunannya adalah min cosecant kuadrat x. Oke. Sehingga kita peroleh 3 secant kuadrat x. Ini positif ketemu negatif, dia negatif, berarti dikurang 5 cosecant kuadrat x. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa tan x turunnya secant kuadrat x, kotangan x turunannya min cosecant kuadrat x. Oke, mungkin sebagai tugas untuk pembuktian, kalian bisa mencoba coba kalian cari turunan dari fx sama dengan tan x itu sama dengan sin x per cos x. Nah, coba kalian mencari turunan dari sin x per cos x. Apakah akan sama dengan secant kuadrat x? Seharusnya sama ya. Cara mencarinya adalah kalian menggunakan aturan hasil bagi. Aturan hasil pembagian yang kita pelajari di teorema sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi, misalkan yang ada di atas ini adalah fx, yang di bawah ini adalah gx. Oke, coba kalian cari turunannya. Begitupun dengan kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi kalau kotangan x itu sama dengan cos x per sin x. Ini dia terbalik. Nah, coba kalian buktikan juga. Apakah akan sama dengan cosecant kuadrat x? Oke. Oke, kalian bisa coba kerjakan tugas ini. Nah, yang terakhir adalah fx sama dengan secant x, maka turunannya f aksen x itu sama dengan secant x tan x. Oke. Kemudian untuk fx sama dengan cosecant x, turunannya adalah minus cosecant x kotangan x. Oke. Saya berikan contoh. Misalnya kita ingin mencari turunan dari fx sama dengan secant x ditambah 2 cosecant x. Maka turunannya adalah secant x turunannya adalah secant x tan x. Cosecant x turunannya adalah 2 dikali min cosecant x kotangan x.
secant X tan X, ini positif ketemu negatif, menjadi negatif 2 cosecant X kotangen X. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalian juga bisa mencoba mencari pembuktian ini. Karena secant X itu sama dengan seper sin X. Bukan, seper cos X. Kalau cosecant X itu sama dengan seper sin X. Nah, ini juga bisa pakai aturan hasil bagi. Jadi anggaplah ini satu ini sebagai fx dan ini sebagai gx-nya. Nah, kemudian kalian coba menggunakan hasil bagi. Oke, jadi saya berikan 2 tugas ya. Yang ini pertama dan ini yang kedua. Oke, saya kira cukup sekian untuk turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.